kita agungkan karena beberapa hal istimewa. Pertama, bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan di mana kitab suci umat Islam diturunkan sebagai cahaya dan petunjuk bagi umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam kandungan Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka berpuasa. Kandungan surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam ayat ini Allah menegaskan kembali bahwa Ramadan bukan sekedar bulan biasa, tetapi bulan yang di dalamnya terkandung keistimewaan yang luar biasa. Oleh karena itu, orang yang memiliki keimanan yang kuat akan memanfaatkannya dengan memperbanyak ibadah, membaca dan memahami Al-Quran serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaan di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Di dalam bulan Ramadan terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kandungan surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah sekalian yang berbahagia, betapa agungnya malam ini, di mana amalan yang dilakukan pada malam tersebut lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Oleh karena itu, orang-orang yang bertauhid kuat akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, doa dan istighfar agar mereka tidak kehilangan keberkahan yang luar biasa. Yang ketiga, di Ramadan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keistimewaan bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sufidatil syaitan." Apabila bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan terbelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan yang besar bagi hamba-hambanya yang ingin beribadah di bulan Ramadan. Tidak ada bulan lain yang memiliki keistimewaan seperti bulan Ramadan, di mana peluang untuk mendapatkan rahmat Allah begitu besar. Orang yang bertauhid kuat akan bersungguh-sungguh dalam meningkatkan amal ibadahnya, menjauhi maksiat dan memanfaatkan setiap detik Ramadan untuk kebaikan tanpa berlalu dengan yang tidak baik. Yang keempat, di bulan Ramadan ada pengampunan dosa bagi orang yang berpuasa dengan iman. Berpuasa di bulan Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sarana untuk menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa hanya mereka yang memiliki tauhid yang kuat dan keyakinan yang kokoh kepada Allah yang akan benar-benar merasakan manfaat besar dari ibadah puasa itu. Mereka akan melakukannya dengan penuh keikhlasan dan harapan akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelima, puasa di dalam bulan Ramadan, puasa adalah ibadah istimewa yang balasannya langsung dari Allah. Di mana dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disabdakan, kullu amal ibni adam lahu illa siyami fa innahu li wa ana ajib. Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat puasa. Puasa merupakan ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memahami keutamaan ini akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga puasanya dari hal-hal yang bisa menguranginya, seperti perkataan sia-sia, amarah, dan perbuatan maksiat. Hanya orang yang bertauhid kokoh yang akan memakmurkan Ramadan secara maksimal. Dia akan mengisi bulan mulia ini dengan membaca Al-Quran, berzikir, serta amalan sosial yang meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, merugilah orang-orang yang membiarkan Ramadan berlalu tanpa ada nilai ibadah di dalamnya. Karena boleh jadi ada di antara kita yang berharap untuk ketemu Ramadan atau mengakhiri Ramadan bulan ini, namun Allah mentakdirkan lain. Untuk itu, andaikan Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir dan Jumat terakhir bagi kita, maka tidak ada pilihan kecuali kita menyerahkan diri kita mengabdikan diri kita dengan penuh ikhlas untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan amal dan ibadah kita di bulan Ramadan ini, kita bisa meraih nikmat puasa yang takwa. Takwa yang terwujud dalam pribadi kita masing-masing. Sungguh dengan ketakwaan maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala wa iyyakum ibadihil muttaqin wa 'adabana bil Qur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin 'abdika wa rasulika kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati qadir hajat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.